Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sesi ini kita sudah masuk ke ruang kolaborasi praktik coaching. Nah, untuk di gor 3 itu ada saya, Nia Ayu Marti, dan Ibu Nani Wijayanti. Di sini nanti kita akan menyampaikan atau mempraktikkan hasil latihan kami dalam coaching. Di mana saya Nia Ayu Marti sebagai coach dan Bu Nani Triwidianti sebagai coachnya. Oke, ini nanti untuk coachingnya, untuk kegiatan coachingnya itu berasal dari coaching yang hadir sendiri untuk menemui coaching. Monggo Bu Nani bisa dimulai. Assalamualaikum Bu Nia. Bu Nia sedang longgar nggak ini? Waalaikumsalam Bu Nani. Iya Bu, ini saya baru saja selesai ngajar kelas 10 TKIA. Nah, sebentar lagi ini saya masih nunggu jam jeda ini Bu untuk mengajar di kelas 12 TKI B. Ganti seperti itu. Bagaimana Bu Nani? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Nia, bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu Nia? Ada hal yang mengganjal di hati saya pengen cerita sama Bu Nia. Oh, seperti itu. Boleh, masa ya enggak boleh Bu Nani? Mari silahkan kita ngobrol di sini. Sepertinya ini persoalannya serius ya Bu Nani. Sampai membuat Bu Nani itu terlihat kurang bersemangat untuk hari ini. Iya baik Bu, terima kasih, benar banget Bu. Ini saya sedang banyak pikiran Bu, tapi saya bingung ceritanya itu mulai dari mana, karena kan persoalannya itu ya lumayan panjang gitu loh Bu Nia. Dan saya jujur, saya itu sebenarnya juga agak malu mau cerita sama Bu Nia. Itu Bu Nia. Oke. Tenang dulu Bu Nani. Coba Bu Nani atur nafas dulu, kemudian rileks, santai. Tenangkan diri dulu. Kalau sudah tenang, sudah nyaman, sudah siap untuk bercerita, silahkan baru Ibu ceritakan persoalan yang Ibu alami kepada saya. Seperlunya yang harus saya ketahui. Insya Allah nanti kita coba untuk cari solusinya bersama dari permasalahan yang sedang Bunani hadapi ini. Semoga solusinya nanti bisa sesuai dan tepat seperti itu. Monggo, silahkan ditenangkan dulu, kemudian boleh cerita. Baik Bu Nia, sekarang saya sudah tenang dan siap untuk cerita sama Bu Nia. Jadi begini Bu Nia, saya itu belakangan ini resah sekali dan ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami ini loh Bu Nia. Baiklah, sepertinya terbata-bata ya untuk menjelaskan. Saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik untuk Bu Nani. Jadi Bu Nani tidak perlu khawatir. Silahkan Bu Nani cerita. Semoga saya bisa membantu Bu Nani sehingga Ibu Nani bisa mendapatkan solusi dari keresahan dan permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Monggo. Begini Bu Nia, kemarin itu saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah Bu Nia. Itu terkait dengan ketidakdisiplinan saya selama ini Bu Nia. Seperti itu. Jadi kemarin Bu Nani itu dipanggil oleh kepala sekolah, kemudian mendapat teguran atas ketidakdisiplinan yang Bu Nani lakukan. Iya Bu Nia. Kalau boleh tahu, seperti apa yang terjadi kok bisa Bu Nani ditegur oleh kepala sekolah? Coba Ibu bisa jelaskan kepada saya kejadiannya seperti apa. Begini Bu Nia, kemarin itu saya itu dipanggil ke ruangan Bapak Kepala Sekolah. Beliau itu menegur saya Bu Nia atas keterlambatan saya di akhir-akhir ini. Tapi Bu Nia,
Saya itu setiap kali terlambat, saya selalu meminta izin loh, Bu Nia, meskipun hanya lewat WA kepada Bapak Kepala Sekolah itu loh, Bu Nia. Seperti itu. Memangnya kalau boleh saya tahu, menurut Bu Nani, apa yang membuat Bu Nani kok bisa sering terlambat? Gitu. Padahal kan biasanya Bu Nani itu datangnya paling on time loh Bu Nani. Ada masalah apa atau ada hal apa yang mungkin baru-baru ini terjadi? Maka? Iya, Bu Nia. Saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan, Bu Nia. Anak saya sekarang itu kan sudah masuk TK. Jadi Oh, sekarang, ya. jadi saya itu setiap paginya harus menyiapkan keperluan anak saya itu, Bu Nia. Kemudian setelah itu saya juga harus mengantarkan anak saya itu terlebih dahulu, Bu Nia. Seperti itu ternyata permasalahannya. Memang nggak bisa di ini ya Bu ya, karena memang anak itu kan biasanya memang dekatnya dengan ibu ya. Kalau menurut Bu Nani sendiri, apakah ibu melanggar kedisiplinan seperti itu yang membuat Bapak Kepala Sekolah itu menjadi memanggil ibu? Nah, menurut Ibu Bu Nani, ketidakdisiplinan Bu Nani itu benar atau salah seperti itu? Kenapa kok sampai dipanggil kepala sekolah? Ya, sebenarnya saya itu ya sadar kalau saya itu melanggar gitu loh, Bu Nia, melanggar kedisiplinan. Tapi karena saya merasa karena terlambat, meskipun saya sudah izin itu saya sudah sadar sebenarnya saya itu juga sudah melanggar kedisiplinan gitu, Bu Nia. Betul sekali Bu Nani. Jadi memang apa nih ya kalau misalnya kita terlambatnya sekali atau mungkin 2 kali, mungkin Bapak Kepala Sekolah akan memberikan toleransi. Akan tetapi kalau keterlambatannya itu sering, pasti beliau akan bertindak tegas. Karena apa? Karena beliau kan harus memperhatikan semua warga yang ada di sekolah ini. Nah, apalagi ada yang salah, harus memang ditegur. Nah, terus Bu Nani kan juga sebagai guru, yang mana kalau guru itu kan sebagai teladan untuk murid-murid di sekolah kita. Nah, lalu apa yang membuat Bu Nani resah kalau sudah tahu kesalahannya kok masih resah atau Bu Nani? Coba mungkin bisa diceritakan yang membuat Bu Nani resah itu apa? Gini Bu Nia, betul sekali. Tapi apa yang disampaikan Bu Nia, saya sadar memang merasa saya kurang disiplin saat ini karena terbagi fokus saya untuk aktivitas baru yang saya harus melakukannya yang banyak hal yang di pagi hari itu loh Bu Nia. Sebelum saya berangkat kerja. Itu seharusnya saya kan memang harus bisa memanajemen waktu ya Bu Nia dengan adanya ini tadi anak saya yang sudah masuk ke TK ini tadi Bu Nia. Yang menjadi keresahan saya itu saya kan merasa tidak enak gitu loh Bu Nia dengan Bapak Kepala Sekolah. Karena kemarin itu saya sedikit kurang menerima gitu loh Bu Nia saat ditegur oleh beliau. Karena saya kan merasa saya punya alasan kenapa saya seperti itu gitu loh Bu Nia. Iya Bu, saya paham. Jadi seperti itu ya Bu ya. Insya Allah di sini saya paham apa yang Ibu rasakan gitu, bagaimana resahnya dan seperti apa yang Ibu alami. Berarti karena Bu Nani kurang disiplin, akibat sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Nani menjadi resah karena ketika Bapak Kepala Sekolah menegur, Bu Nani itu masih kurang terima. Akibat Bu Nani memang punya alasan di balik keterlambatan itu. Nah, jadi menurut Bu Nani, bagaimana dengan sikap Ibu kalau misalnya Ibu melakukan seperti itu? Kalau Bu Nani melakukan seperti itu tuh apa yang Bu Nani harus lakukan? Bagaimana sikapnya? Ya, saya sadar kalau saya yang saya lakukan itu memang salah Bu Nia. Ya saya seharusnya saya itu ya menerima dengan legowo teguran dari Bapak Kepala Sekolah tersebut. Tetapi memang saya kemarin itu terbawa emosi Bu Nia. Jadi ini saya ini bingung Bu Nia. Dengan apa yang
harus saya lakukan itu saya bingung Bu Nia. Tenang, tenang Bu Nani. Insya Allah ada solusi di balik kejadian ini. Mari kita coba cari jalan keluarnya bersama. Kalau begitu, menurut Bu Nani, kira-kira apa yang akan Bu Nani lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahannya Bu Nani? Jadi biar Ibu Nani nggak resah itu, Bu Nani harus ngapain menurut Bu Nani? Ya, pertama pastinya saya meminta maaf Bu Nia. Jadi saya akan meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesalahan yang saya lakukan. Dan itu juga agar saya tidak canggung. Jadi tidak ada kecanggungan antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah begitu Bu Nia. Ya, betul sekali Bu Nani. Rencana yang bagus itu Bu Nani untuk mengatasi persoalan yang susah tadi ya karena canggung dengan kepala sekolah. Akhirnya nanti kalau bekerja jadi tidak nyaman ya Bu Nani. Tapi kalau sudah ngobrol, sudah clear permasalahannya, nanti kalau bekerja kan akan jadi nyaman. Itu untuk permasalahan yang pertama Bu Nani. Kalau untuk permasalahan yang terlambat, menurut Bu Nani, langkah apa yang akan Ibu Nani lakukan untuk agar tidak terlambat lagi? Karena kan kita harus menyelesaikan persoalan ini. Nah, karena ini alasan kenapa kemarin mendapat teguran. Nah, monggo Bu Nani coba mungkin bisa mencari solusi dari masalah keterlambatan ini. Justru itu Bu Nia, saya ini ya juga bingung loh ini. Bagaimana ya saya bisa disiplin, tapi di lain pihak itu saya itu tidak mengabaikan anak saya gitu loh Bu Nia. Kalau menurut Bu Nani, kekuatan apa yang dimiliki Bu Nani untuk menyelesaikan dua masalah itu? Karena saya yakin Bu Nani itu memiliki kekuatan yang mana mungkin belum Bu Nani eksplor. Coba mungkin bisa dipikirkan dulu, kemudian kalau sudah terpikirkan boleh disampaikan kepada saya. Iya Bu Nia, saya itu kan terbiasa bangun pagi ya Bu Nia. Dan sebenarnya saya itu punya kakak yang anaknya itu juga kebetulan bersekolah di TK yang sama dengan anak saya Bu Nia. Jadi saya mungkin bisa menitipkan anak saya pada kakak saya itu Bu Nia. Good idea itu Bu Nani, sangat bagus tuh itu solusinya. Nah, solusi yang akan dilakukan Bu Nani sudah sangat luar biasa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nani. Namun saran saya ya Bu Nani, karena kan kita hidup dalam bermasyarakat, ya, maksudnya jangan sampai lupa untuk memberi apresiasi dalam bentuk apapun Bu Nani, monggo. Nanti terserah Bu Nani sendiri untuk memberi apresiasi kepada kakak Bu Nani, bisa berupa barang atau mungkin materi yang semampunya Bu Nani. Yang penting dari hati Bu Nani. Nah, dan tidak menyinggung perasaan dari kakak Bu Nani. Jadi biar sama-sama enak seperti itu. Iya Bu Nia, betul apa yang Bu Nia katakan itu benar. Saya juga sudah memikirkan tentang hal itu jadinya sekarang. Syukurlah Bu Nia, sekarang saya merasa lebih lega Bu Nia. Karena jujur saya takut loh mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini loh Bu Nia. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kita itu loh Bu Nia. Agak khawatir, takutnya nanti saya salah langkah gitu loh Bu Nia. Ya. Syukurlah kalau misalnya Bu Nani sudah lega, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Nani hadapi. Insya Allah persoalan ini akan segera selesai Bu Nani. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, nah menurut Ibu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mungkin bisa Bu Nani sampaikan rencana tadi apa, kemudian komitmen yang ingin Bu Nani lakukan itu seperti apa? Mengenai hubungan dengan Bapak Kepala Sekolah, saya pastinya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok ya. Kemudian untuk masalah kedisiplinan kedepannya saya akan berusaha untuk datang lebih awal Bu Nia. Namun sebelum itu saya kan harus membicarakan dengan kakak saya agar anak saya bisa saya titipkan ke kakak saya gitu Bu Nia.
Ya, sip, mantap Bu Nani. Itu ide yang bagus sekali Bu Nani. Semoga dapat segera terlaksana ya Bu Nani ini. Jadi permasalahannya terselesaikan dan Ibu Nani itu kalau bekerja jadi nggak kepikiran kemana-mana. Jadi bekerjanya dengan hati yang senang dan tenang tanpa dihantui rasa resah dan gelisah seperti itu Bu Nani. Amin. Terima kasih Bu Nia untuk waktunya yang mau mendengar keluh kesah saya ini Bu Nia. Sekarang saya merasa lebih lega Bu Nia. Semoga kita itu jadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Bu Nia ya. Ya, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Nani ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi Bu Nani. Saling mendukung, saling support satu sama lain seperti itu. Baiklah Bu Nia, ini saya permisi ke ruang guru kembali ya Bu Nia. Terima kasih loh Bu Nia. Iya, sama-sama Bu Nani. Monggo Bu Nani, silahkan. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Nia. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani.